Sword of Coming, episode 229. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sementara Chen Ping'an pergi ke paviliun Dewa Kota untuk memeriksa situasi, Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng pergi ke kantor prefektur untuk menemui pengawas prefektur. Namun, mereka berdua siap ditolak. Mereka terkejut ketika pengawas prefektur Liu segera berjalan ke ruang tamu untuk menyambut mereka setelah menerima kabar kedatangan mereka dari putranya, Liu Gaohua. Raut cemas terpancar di wajah pengawas prefektur Liu, dan ia tidak hanya tidak mengusir seniman bela diri berjanggut lebat dan pendeta Tao muda itu, tetapi ia juga tidak meminta Su Yuanxia untuk mengacungkan pedangnya dan Zhang Sanfeng untuk mengendalikan pedang kayu persiknya. Ia ragu sejenak setelah mendengar kedua kultivator itu menjelaskan situasinya, lalu meminta mereka berdua untuk mengikutinya ke aula utama. Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng sama-sama tercengang ketika melihat 7 atau 8 orang duduk di aula utama. Ada seorang jenderal berbaju zirah dengan pedang di lututnya, seorang pejabat tua menunjuk dan memberi isyarat pada peta geomantik, dan beberapa pria dan wanita yang dipenuhi vitalitas dan semangat. Jelas bahwa kelompok terakhir adalah para kultivator. Kecuali mereka sengaja menyembunyikan aura mereka, mereka semua adalah pemurni Qi tingkat 3 hingga 4. Kepala prefektur Liu memperkenalkan orang-orang di aula utama secara singkat. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang berpengaruh dari prefektur Bluser. Namun, ada juga orang luar yang datang setelah mengetahui situasi di prefektur. Orang-orang ini mirip dengan Su Yuanxia dan yang lainnya. Su Yuanxia memberikan perhatian ekstra pada pria berpenampilan biasa. Auranya tenang, dan kemungkinan besar ia adalah seorang kultivator kuat yang akan tenang di saat normal, tetapi ganas setiap kali ia mengerahkan kekuatannya. Sementara itu, Zhang Sanfeng melirik seorang pendeta Tao. Pendeta Tao tua itu sedang minum teh dengan santai, dan seorang prajurit berzirah tembaga setinggi 3 meter berdiri di belakangnya. Prajurit seperti ini unik dalam cabang jimat Taoisme, mereka hanya memiliki sedikit kesadaran dan akan mematuhi perintah paling sederhana dari guru mereka. Misalnya, membunuh musuh. Prajurit berzirah tembaga tingkat tinggi memiliki kekuatan tempur yang dapat menyaingi seniman bela diri tingkat 3, dan para prajurit ini jelas tidak bisa dianggap sebagai boneka biasa. Kepala prefektur Liu menjelaskan situasi terkini secara singkat kepada Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng, yang keduanya datang lebih lambat. Ia kemudian menghela napas penuh emosi sebelum menangkupkan tinjunya dan berkata dengan tulus, "Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua, orang-orang saleh, yang telah datang ke sini untuk membantu. Jika kita berhasil melewati tantangan ini, prefektur Bluser pasti akan mendirikan sebuah prasasti untuk menghormati kalian semua. Perbuatan kalian juga akan dicatat dalam catatan prefektur lokal." Hampir semua orang berdiri untuk membalas bantuan tersebut, dengan sopan mengatakan bahwa sudah sepantasnya mereka membantu. Kepala prefektur Liu berjalan ke meja. Ada 2 peta yang belum digulung di sana, satu menunjukkan medan kota prefektur, sementara yang lainnya menunjukkan ke-6 prefektur di negeri pakaian warna-warni. Kepala prefektur Liu menunjuk ke suatu tempat di antara prefektur Bluser dan salah satu prefektur tetangga. "Saya baru saja menerima kabar baik. Jenderal Ma dan orang tua abadi itu secara pribadi berjaga di tembok kota, dan 600 prajurit kavaleri elit telah dikirim ke kota prefektur kita dan sedang bergegas secepat mungkin. Mereka akan tiba paling lambat malam ini, 2000 prajurit infanteri lainnya juga akan tiba di luar kota setelah tengah malam." Ini pertama kalinya kepala prefektur Liu menghadapi situasi seperti ini, dan ia begitu cemas dan tegang hingga tenggorokannya terasa terbakar saat berbicara. Terlebih lagi, ia telah berlarian kemana-mana sepanjang pagi, dan ia selalu waspada. Akibatnya, suaranya menjadi sangat serak saat berbicara. Ia buru-buru menerima secangkir teh hangat dari mantan ajudannya. Ajudan lama itu telah memberikan rencana dan strategi kepada kantor prefektur selama bertahun-tahun dan berjalan ke meja untuk membantu pengawas prefektur Liu menjelaskan situasinya. Ia menunjuk beberapa lokasi berbeda dan berkata, "Sejauh ini, kami telah menemukan kejadian aneh di 5 tempat, paviliun Dewa Kota di timur laut, gang bordir di utara, jembatan kepala kuda di selatan, menara tembaga menggantung di barat, dan kediaman klan Zhao di tengah.
Kami telah menutup paviliun Dewa Kota untuk sementara waktu, dan 2 dewa abadi yang menyelinap masuk untuk menyelidiki belum kembali. 6 orang tewas akibat kekerasan di gang bordir, dan ke-32 keluarga di area tersebut telah dievakuasi. Setan air pemakan manusia muncul di bawah jembatan Kepala Kuda, dan kami tidak yakin apakah setan-setan ini telah berenang menyusuri sungai dan memasuki area lain di kota. Ini masalah yang cukup merepotkan. Menara tembaga gantung yang digunakan untuk memberikan peringatan bagi para dewa di pegunungan telah runtuh, dan lelaki tua yang bertanggung jawab menjaga menara itu dibunuh secara brutal. Sedangkan untuk kediaman klan Zhao, lebih dari selusin orang telah menjadi gila tanpa alasan apapun, dan kegilaan mereka seolah-olah merupakan wabah yang menular. Bahkan, 2 petugas penegak hukum yang datang untuk menyelidiki situasi tersebut juga menjadi gila. Karena itu, kami bahkan harus. Pengawas prefektur Liu terbatuk pelan, dan ajudan tua itu tidak berbicara lebih jauh. Lagi pula, kantor prefektur akan tercoreng nama baiknya jika berita ini tersebar. Bahkan, reputasi baik pengawas prefektur pun bisa tercoreng. Ini karena kantor prefektur telah mengirim orang ke kediaman klan Zhao untuk menutup semua pintu keluar. Orang-orang di dalam kediaman dilarang keras keluar. Pendeta Tao tua dengan gelar Tao Chong Miao tersenyum dan berkata, "Ini adalah situasi yang mengerikan dengan konsekuensi yang berat, jadi tindakan Anda tidak lain adalah berani dan gagah berani, Tuan Liu. Anda memprioritaskan keselamatan lebih dari 100.000 penduduk di kota prefektur, jadi saya yakin orang-orang akan merasa sangat berterima kasih atas tekad dan pengambilan keputusan Anda selama mereka memiliki sedikit akal dan hati nurani." Jenderal berbaju besi itu tergeletak di kursi, dan dia mengerucutkan bibirnya dengan nada mengejek saat dia melirik ke arah Taois Chong Miao. Kepala prefektur Liu merasa sedikit canggung, lalu berkata dengan suara lembut, "Aku tidak butuh mereka berterima kasih. Malah, aku akan berterima kasih jika mereka tidak mempertanyakan keputusanku." Ia segera mengganti topik dan berkata dengan penuh emosi, "Syukurlah, sang dewa tua sedang mengunjungi prefektur kita. Ia mengamati langit malam kemarin, dan ia menemukan energi yin yang merasuki kota prefektur dari atas. Kalau tidak, kita pasti masih bingung. Dan begitu iblis-iblis itu mengejutkan kita, hasilnya sungguh tak terbayangkan. Benar-benar tak terbayangkan. Apakah menara tembaga menggantung itu mirip dengan menara suar di perbatasan? Apakah ia mampu meminta bantuan dari kekuatan abadi di dekatnya?" tanya Su Yuanxia. Jenderal berbaju besi itu mengangguk dengan ekspresi muram dan menjawab, "Benar sekali. Namun, iblis-iblis itu sangat licik dan ganas, dan mereka menargetkan menara tembaga menggantung dan menyebabkan kota prefektur kita kehilangan kontak dengan pasukan tanduk spiritual yang terletak 450 km jauhnya." Catatan, tanduk spiritual, harfiahnya, badak roh, sebenarnya berarti saling pengertian. Sumbernya adalah puisi karya Li Shangyin, seorang penyair dan politikus dinasti Tang. Rupanya, kula badak memiliki serat yang sempurna dan rata dari akar hingga ujung, dan Li Shangyin menganggapnya sebagai metafora yang tepat untuk pikiran dan perasaan yang dengan sempurna melintasi jarak antar manusia. Kita lanjut ke alur ceritanya. Menara tembaga menggantung sebenarnya dapat menggunakan kekuatan mistis untuk mengirim pesan. Hanya butuh waktu tidak lebih dari 15 menit untuk memberitahu pasukan tanduk spiritual tentang situasi kita. Saat ini, kita tidak punya pilihan selain menggunakan pedang terbang untuk menyampaikan pesan sekarang. Cek, kecepatan pedang terbang tidak buruk, tapi harganya sangat mahal. Jenderal berbaju besi itu melirik Taois Chong Miao lagi, yang tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Pendeta Tao itu benar-benar tampak siap ditinju. Dia bahkan menagih mereka 100.000 tael perak untuk pedang terbang paling biasa. Apakah pendeta Tao itu benar-benar percaya bahwa mereka tidak tahu lokasi stasiun pemancar di pegunungan? Belum lagi, kemungkinan besar dia juga menagih pengawas prefektur Liu sejumlah besar uang untuk 2 prajurit berbaju zirah tembaga itu. Jenderal berbaju besi itu adalah bawahan Jenderal Ma, dan mereka telah bertempur bersama di perbatasan selama bertahun-tahun. Meskipun menurutnya ia bukanlah penggemar berat kepala prefektur Liu, seorang kutu buku, kesannya terhadap pejabat ini telah jauh lebih baik dalam 2 hari terakhir. Kepala prefektur itu tidak hanya tidak bersembunyi di bawah tempat tidurnya karena ketakutan seperti pejabat pada umumnya, tetapi ia justru berlarian dan berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan situasi. Sebaliknya,
Ia memiliki kesan buruk terhadap pendeta Tao tua yang memanfaatkan situasi sulit ini untuk keuntungan pribadinya. Ia adalah seorang pendeta Tao sesat yang juga tinggal di prefektur Bluser, jadi apa haknya memeras yang lain? Jika kota prefektur ini hancur, apa yang akan dilakukan Chong Miao bahkan jika ia berhasil melarikan diri? Lalu bagaimana jika ia memutuskan untuk meninggalkan keluarga, murid, dan warisan leluhurnya? Apakah ia tidak takut rumahnya hanya akan berdinding kosong di masa depan? Bolehkah saya bertanya, pengawas prefektur Liu, kapan para dewa terhormat dari pasukan tanduk spiritual akan tiba di prefektur Bluser? Kira-kira berapa orang yang akan datang? Tanya Su Yuanxia. Kepala prefektur tersenyum dan menjawab, untungnya, pasukan tanduk spiritual memiliki seekor luan berwarna berusia 1000 tahun. Catatan, luan adalah sejenis burung dalam mitologi Tiongkok, yang bentuknya mirip burung phoenix. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia pernah menjadi tunggangan pendiri pasukan tanduk spiritual, dan setelah sang guru meninggal, luan berwarna itu tidak pernah meninggalkan gunung lagi. Para master pasukan setelah itu juga dapat meminta bantuan luan berwarna, dan luan berwarna itu dapat membawa 5 hingga 6 orang di punggungnya dan terbang di atasnya. Dengan asumsi tidak ada yang salah, saya yakin para kultivator dari pasukan tanduk spiritual akan tiba besok siang. Kepala prefektur Liu menghela napas sebelum tiba-tiba meninggikan suaranya dan mendesak, jadi, aku butuh bantuan semua orang untuk mempertahankan kota prefektur sampai para dewa terhormat dari pasukan tanduk spiritual tiba. Kita setidaknya harus bertahan sampai siang besok. Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng saling berpandangan. Keduanya menunjukkan ekspresi sedikit cemas. Zhang Sanfeng lebih khawatir tentang perjalanan Chen Pingan ke paviliun Dewa Kota. Apakah dia akan menghadapi bahaya di sana? Ada tembok kota yang menjulang tinggi di sepanjang gerbang timur prefektur Bluser, dan ada pos penjaga, bangunan 2 lantai dengan atap pelana dan pinggul 3 lapis. Baju sirah Jenderal Ma tidak baru dan berkilau seperti layaknya pakaian parade. Malah, baju sirahnya penuh luka akibat pedang dan golok. Namun, jelas bahwa sang jenderal dari negeri pakaian warna-warni sangat menyukai baju sirah ini. Tidak banyak pertempuran di perbatasan negeri pakaian warna-warni selama seabad terakhir, dan hanya ada beberapa pertempuran kecil sesekali dengan negeri Elem kuno yang terletak di utara. Karena itu, para ahli bela diri di ketentaraan sangat menjunjung tinggi jasa dan prestasi militer. Lagi pula, hal-hal ini penting jika seseorang ingin mendapatkan promosi di ketentaraan atau jabatan resmi. Kalau saja Jenderal Ma tidak mempunyai seorang pun yang berbicara mewakilinya di Istana Kekaisaran, kemungkinan besar dia sudah menjadi pejabat tinggi di Kementerian Perang sejak lama, bahkan sejak usia muda. Saat berdiri di atas pos jaga, Jenderal Ma tiba-tiba melihat sosok abadi tua itu sedang menatap paviliun Dewa Kota. Sosok abadi tua itu menatap ke arah itu cukup lama, dan Jenderal Ma berpikir bahwa sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi lagi. Penatua Huang, apakah para iblis di sana membuat masalah lagi? Dewa tua berlengan panjang dan berkibar itu mengelus jenggotnya dan terkekeh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku punya cara sendiri untuk mengatasinya. Yang benar-benar perlu kita fokuskan adalah kediaman klan Zhao di tengah kota. Tempat ini terlalu dekat dengan kantor prefektur, jadi konsekuensinya akan berat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untungnya, saya bertemu dengan 2 sahabat karib saat bepergian ke selatan. Mereka berdua adalah pemimpin pasukan abadi dari pegunungan, dan awalnya mereka berencana untuk pergi ke Akademi Lakeview bersama-sama untuk membahas Dao dengan para cendekiawan di Akademi. Namun, situasi di sini sangat serius, jadi saya tidak lagi memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan apakah ini akan menunda perjalanan mereka. Saya sudah mengirim pesan kepada mereka berdua dan meminta mereka untuk segera datang membantu prefektur Bluser. Saya yakin mereka bisa terbang dengan angin dan tiba di sini segera. Saat itu, Jenderal Ma dan aku bisa menjaga gerbang timur, sementara salah satu temanku bisa mengawasi kediaman klan Zhao sekaligus menjaga kantor prefektur. Temanku yang lain bisa pergi menjaga gerbang barat. Selain kami, ada juga beberapa kultivator dan orang-orang gagah berani di dalam kantor prefektur saat ini. Aku cukup yakin para iblis pembuat onar tidak akan mampu menghancurkan kota prefektur. Jenderal Ma menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih dan berkata, Penatua Huang,
Jika bukan karena Anda yang menemukan kejanggalan dan memperingatkan kami tepat waktu, penduduk di kota prefektur pasti akan mengalami bencana. Bukan hanya itu, Anda bahkan bersedia maju menghadapi bahaya dan memberi kami bantuan. Saya orang barbar yang kasar, jadi sulit bagi saya untuk menemukan kata-kata yang fasih. Namun, saya pasti akan mengingat bantuan Anda. Sang abadi tua tersenyum dan berkata sambil menggelengkan kepala, jika kultivasi di pegunungan hanya demi mencapai transendensi individu sambil mengabaikan penderitaan orang lain, lalu apa gunanya berkultivasi untuk menjadi abadi? Apa gunanya mencapai keabadian? Jenderal Ma memukul pelindung dadanya dengan tinjunya, lalu mengangkat ibu jarinya dan berkata dengan tulus, Penatua Huang, ucapan ini saja sudah membuktikan bahwa Anda sungguh-sungguh mengolah dao. Ekspresi marah terpancar di wajah sang jenderal Parubaya, lalu ia melanjutkan, adapun beberapa orang abadi di negeri pakaian warna-warni yang hanya peduli pada ketenaran dan kekayaan, terutama mereka yang berada di ibu kota. Benar-benar tak tahu malu. Mereka mengulurkan tangan dan meminta uang kepada istana kekaisaran setiap hari, dan mereka menggunakan uang ini untuk membangun pagoda abadi dan menara-menara tinggi, membuang-buang tenaga dan uang dalam prosesnya. Sudahlah, jangan bicarakan ini. Semakin kubicarakan, semakin marah aku. Sang abadi tua menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan senyum tipis, sungai manakah di dunia ini yang tidak memiliki tanah dan pasir yang mengalir bersama airnya? Catatan, ini berarti orang atau hal baik dan buruk bercampur menjadi satu. Kita lanjut ke alur ceritanya. Jenderal Ma, tidak perlu terlalu kesal tentang ini. Karena dunia seperti ini, mengapa Anda tidak mengolah dan menyempurnakan diri Anda terlebih dahulu? Jenderal Ma mengangguk setuju dengan tulus. Ia merasa semakin hormat kepada sosok abadi tua ini. Pria ini benar-benar sosok abadi yang kuat, dan sungguh-sungguh abadi, sosok abadi yang memiliki belas kasih mendalam terhadap sesama. Para dewa tidak hanya datang dari tanah suci dan tempat tinggal abadi di pegunungan. Mereka juga datang dari luar pegunungan. Dewa tua itu menyipitkan mata dan menggunakan kekuatan mistisnya untuk mengamati paviliun dewa kota lagi. Namun, ia terlalu jauh dari paviliun dewa kota, sehingga ia tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Akan sangat bagus jika iblis tua Mi hadir. Ia memiliki beberapa cara untuk mengamati gunung dan sungai melalui telapak tangannya, sehingga kemungkinan besar ia dapat mengamati situasi di paviliun dewa kota dengan sangat jelas. Lagi pula, mereka hanya berjarak dekat dari paviliun dewa kota dari perspektif kemampuan mistis ini. Baru saja, Tetua Huang mendeteksi formasi segel di sekitar aula dewa kota hancur. Ia dapat memastikan kehancurannya, dan itu pasti orang naif yang mencoba berpura-pura menjadi pahlawan. Namun, ini tidak masalah, karena ia sudah menyiapkan rencana cadangan di paviliun dewa kota. Iblis tua Mi telah diam-diam merusak dua patung tanah liat dan dewa kota sejak lama. Tanpa ragu membayar harga yang mahal, Iblis tua Mi telah mengorbankan 20 tahun persembahan dupa unik untuk menyasar ketiga dewa, menyebabkan mereka jatuh ke jalan setan. Karena itu, Iblis tua Mi dengan keras kepala meminta 3 alat roh kepada Tetua Huang dan kedua temannya. Setelah menerima ketiga alat itu, ia berhenti mengomel dan mulai bekerja. Dengan kata lain, riak-riak kecil di paviliun dewa kota pada akhirnya tidak dapat mengubah arah aliran sungai yang deras. Ini adalah skema yang telah dipersiapkan keempat pihak secara rahasia selama 30 tahun, jadi bagaimana mungkin mereka gagal pada rintangan terakhir? Kecuali jika seorang dewa abadi tingkat 10 turun dari langit dan tiba-tiba menyatakan akan melindungi kota prefektur Bluser. Hanya dalam kasus itu, mereka mungkin akan mundur. Namun, Penatua Huang dan yang lainnya telah menyelidiki dan memastikan sikap Sekte Dekrit Ilahi, Akademi Lakeview, dan kekuatan abadi kuat lainnya. Dengan demikian, mereka yakin bahwa tidak akan ada pemurniki tingkat 10 yang tiba-tiba turun dari langit. Terlebih lagi, makhluk kuat di tingkat Naschen selalu sulit ditemukan. Terus terang, kecuali mereka adalah seorang abadi tingkat Naschen yang saleh dari kekuatan yang lurus, sulit untuk mengatakan apakah mereka bersedia terlibat dalam masalah ini. Momentum mereka tak terbendung, dan kesuksesan mereka tak terelakkan. Sang abadi tua tersenyum dalam hatinya. Nyatanya, ia merasakan dorongan kuat untuk berbalik dan menepuk bahu jenderal yang jujur dan berpikiran sederhana itu. Ia ingin tersenyum dan menggodanya. Little Ma, penilaianmu terhadap orang lain sangat buruk.
Aku bukanlah seorang abadi yang saleh. Bahkan, menurut standarmu, aku hanyalah seorang kultivator yang jahat dan sesat. Mengenai para abadi di ibu kota negeri pakaian warna-warni yang kau bicarakan, dua di antara mereka yang paling terkenal sebenarnya adalah murid langsungku. Para petani sesat dan gelandangan seperti mereka bagaikan tikus-tikus pencuri di ladang. Mereka akan berdiam diri dalam waktu yang lama, tetapi mereka juga akan menghasilkan cukup uang untuk hidup bertahun-tahun setelah mereka mulai beraksi. Setelah mereka berhasil mendapatkan harta abadi itu, mereka hanya akan mengasingkan diri selama 20 atau 30 tahun, jika keadaannya lebih buruk. Mereka akan pergi lebih jauh ke selatan dan diam-diam berencana mencuri lebih banyak barang berharga. Setelah itu, mereka akan kembali menjadi makhluk abadi yang kuat dan riang. Mungkin suatu hari nanti, mereka bahkan bisa menjadi seseorang sekuat orang di kota Kaisar Putih benua ilahi Middle Earth itu. Meskipun semua orang di dunia tahu dia adalah seorang kultivator iblis, beranikah ada yang memanggilnya iblis di hadapannya? Bahkan sebagian besar kultivator tingkat 5 atas di dunia tidak berani melakukan ini. Namun, sang abadi tua hanya bisa berkhayal tentang hal-hal indah semacam ini. Ia hanya menghibur dirinya sendiri. Ia melirik ke selatan, lalu berbalik ke utara. Ia merasa agak ragu. Melarikan diri ke selatan jelas merupakan pilihan teraman setelah mereka berhasil. Jika mereka melarikan diri ke utara sesuai kesepakatan, mereka harus menghadapi lebih banyak bahaya untuk mendapatkan harta dan peluang yang mereka inginkan. Namun, jika mereka berhasil, mereka pasti akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Sesuai keinginan gadis muda bermarga Fu, sekelompok orang dari Sekte Dekrit Ilahi berangkat untuk mencari kuil Dewa Gunung ilegal tersebut. Namun, di tengah perjalanan, kondisi gunung dan sungai tiba-tiba berubah drastis, dari keadaan yang tidak murni dan bergejolak menjadi keadaan yang murni dan stabil. Zhao Qing, pendeta Tao tua yang memimpin kelompok itu, sangat terkejut dengan hal ini. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kuil Dewa Gunung ilegal tersebut untuk memeriksa keadaan. Namun, yang ia temukan adalah patung emas Dewa Gunung ilegal yang telah hancur. Dewa Gunung Qin sudah meninggal. Mereka sangat terkejut menemukan beberapa pecahan patung emas yang hancur di antara reruntuhan, dan bahkan Zhao Liu pun sangat takjub. Ia dengan hati-hati mengambil pecahan patung emas itu dan menyimpannya. Meskipun akhirnya ia harus menyerahkannya kepada sekte, tetap saja menyenangkan untuk sesekali membelai dan memeriksa pecahan-pecahan ini. Pendeta Tao tua itu ragu-ragu untuk waktu yang lama setelah kembali ke kota kecil itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengunjungi kediaman lamanya sendirian untuk memperbaiki hubungannya dengan Yang Huang. Yang Huang dan istrinya kini mendapat dukungan dari bibi senior Fu, jadi mereka tidak perlu lagi khawatir Sekte Dekrit Ilahi akan menyusahkan mereka di masa mendatang. Selain itu, formasi di sekitar kediaman lama tidak hanya masih utuh, tetapi mereka juga berkesempatan untuk mengembangkan kultivasi mereka. Dengan bakat Yang Huang yang luar biasa, mungkin ia akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kultivator tingkat 5 menengah di masa depan. Apalagi sekarang istrinya, roh pohon hantu, tidak lagi menjadi beban baginya. Zhao Liu dapat membayangkan masa depan dengan sempurna. Misalnya, Yang Huang bukanlah orang yang cerewet dan keras kepala, dan ia telah membina hubungan yang sangat baik dengan orang lain di Sekte Dekrit Ilahi saat ia masih berkultivasi di sana. Jadi, dengan sedikit usaha, sangat mungkin Yang Huang atau istrinya dapat diangkat sebagai Dewa Gunung resmi oleh Istana Kekaisaran. Jika yang terakhir yang berhasil, maka segalanya akan menjadi sangat mengerikan. Jika suami dan istri berada di tingkat abode, siapa yang tidak ingin membangun hubungan baik dengan mereka? Bahkan, Sekte Divine Edict pun kemungkinan besar akan mengikuti arus dan menunjukkan niat baik kepada mereka. Dan apa yang akan terjadi padanya, Zhao Liu, saat itu? Ketika saat itu tiba, bahkan bersujud dan memohon ampun kepada Yang Huang dan istrinya pun tak akan berhasil. Karena itu, lebih baik ia menundukkan kepala dan secara aktif menunjukkan niat baik kepada mereka sekarang. Zhao Liu telah mengambil keputusan, jadi ia tidak lagi mondar-mandir dengan ragu. Ia langsung mengunjungi kediaman lama dan mengucapkan selamat kepada pasangan suami istri tersebut atas keberuntungan mereka. Ia juga meminta maaf kepada mereka, dan sebagai hukuman, ia minum 3 gelas anggur. Ia juga memberi mereka sebuah alat spiritual yang kualitasnya rendah namun sangat disukai.
Yang Huang juga orang yang luar biasa, dan sangat sopan serta ramah terhadap Zhao Liu yang meminta maaf meskipun mereka baru saja terlibat dalam konflik serius belum lama ini. Ia mulai minum bersama Zhao Liu, dan Zhao Liu bahkan menerima alat spiritual kecil itu. Namun, setelah Yang Huang sedikit mabuk, ia mulai memarahi dan mengkritik Zhao Liu dengan keras. Pada akhirnya, bahkan istri hantunya pun tidak dapat menyaksikannya. Ia membujuknya untuk berhenti, tetapi Yang Huang bersikeras melanjutkan apapun yang terjadi. Zhao Liu duduk di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menahan kritik Yang Huang. Setelah itu, Zhao Liu tinggal di kediaman lama dan mengirim pesan kepada murid-murid sekte dekrit ilahi lainnya yang tinggal di kota kecil. Para murid hanya bisa tinggal di kota kecil itu 1 hari lagi. Segala sesuatunya harmonis dan damai. Ketika Zhao Liu pergi, ia tahu bahwa Yang Huang melakukan segalanya hanya untuk pamer. Yang Huang hanya akan semakin meremehkannya. Memang, Yang Huang adalah tipe orang cerdas yang lebih suka mengkritik orang-orang mulia daripada memprovokasi penjahat licik. Namun, Zhao Liu tetap puas dengan perjalanannya. Ia puas karena hubungan mereka telah diperbaiki. Mereka jauh dari sekadar teman, dan Zhao Liu tidak perlu bermimpi untuk berteman dengan Yang Huang seumur hidupnya. Namun, mereka juga tidak akan bermusuhan lagi. Jika ia berusaha sedikit dan memupuk hubungan ini dengan baik, serta sesekali mengunjungi prefektur Bluser, mungkin ia akan memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan Yang Huang di masa depan. Ada emosi yang rumit di benak Zhao Liu saat ia kembali ke utara bersama sekelompok murid dari sekte dekrit ilahi. Namun, setelah menempuh perjalanan beberapa puluh kilometer, ia segera menyadari ada yang tidak biasa di prefektur Bluser. Meski begitu, lelaki tua abadi dari sekte dekrit ilahi itu tetap diam. Malam itu, mereka berkemah di tempat terbuka di puncak gunung. Kultivator pedang tingkat 3 muda itu mendapati pendeta Tao tua berdiri di depan tebing, dan ia bertanya dengan tenang, "Guru, jelas ada energi iblis yang merasuki prefektur Bluser. Energinya cukup melimpah dan kuat, dan ini pasti ulah iblis-iblis kuat karena mereka berani bertindak begitu terang-terangan dan sembrono. Haruskah kita bergegas untuk memeriksa situasi?" Zhao Liu terkekeh dan menjawab, "Bahkan kau bisa melihat energi iblis yang membumbung tinggi, jadi bagaimana mungkin aku tidak bisa?" "Gurumu tidak buta." Sang kultivator pedang muda merenungkan kata-kata gurunya dengan saksama. "Lalu, haruskah kita menggunakan pedang terbang untuk memberitahu sekte kita? Haruskah kita meminta bala bantuan?" Tanyanya dengan nada ragu. Pria tua itu menyipitkan mata dan menatap langit malam di atas kota prefektur Bluser. "Bibi Fu senior memerintahkan kami untuk menekan Dewa Gunung ilegal, tetapi kuil Dewa Gunung telah runtuh, dan kami juga telah mengambil 3 pecahan patung emasnya. Selain itu, kalian juga telah menuai banyak manfaat dan memperoleh banyak keuntungan dibandingkan rekan-rekan kalian dari perjalanan ke luar pegunungan ini. Berapa banyak pemurniki di 5 tingkat bawah yang pernah melihat pecahan patung emas Dewa Gunung atau sungai sebelumnya? Kami pasti bisa mendapatkan nilai tinggi untuk perjalanan kami kali ini. Jika beruntung, kami bahkan mungkin mendapatkan nilai sangat tinggi." Zhao Liu berbalik dan melanjutkan dengan suara lembut, "Si Ping, kau perlu mengerti bahwa melakukan terlalu banyak hal baik terkadang bisa menjadi hal yang buruk. Jika kita memutuskan untuk menyampaikan pesan menggunakan pedang terbang, sekte kita kemungkinan besar akan mengetahui keputusan kita untuk menghindar dari pertempuran setelah mereka mengirim orang ke negeri pakaian warna-warni untuk menyelidiki masalah ini dan mencocokkan garis waktu. Guru hanya bersedia mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan hal-hal ini kepadamu karena kau adalah muridku yang paling berharga. Ingatlah untuk tidak mengatakan ini kepada orang lain." Si pendekar pedang muda itu sangat yakin, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Guru adalah yang paling bijaksana dan paling agung. Guru selalu punya rencana yang paling komprehensif." Zhao Liu berbalik dan melirik api unggun di kejauhan. 3 murid lain dari sekte dekrit ilahi sedang duduk bersila sambil tidur, dan ada gumpalan kabut samar yang melayang di sekitar telinga dan hidung murid termuda saat ia bernapas. Aura saudara-saudara yang telah bergabung lebih awal darinya jauh lebih rendah. Pria tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Kita perlu membicarakan masalah ini dengan anak kecil itu juga. Dia punya indera yang sangat tajam, jadi jangan tertipu oleh kenaifannya. Kita bisa menipu kakak beradik itu, tapi kita tidak akan bisa menipunya."
Kalau kita tidak menyelesaikan masalah ini dengannya, kita akan mendapat masalah besar kalau dia membicarakan hal ini lagi setelah kita kembali. Si penanam pedang muda mengangguk mengerti. Zhao Liu berbalik menatap murid langsungnya dengan senyum puas, lalu melanjutkan dengan lembut, "Si Ping, tidak akan mudah untuk menutup mulut anak nakal itu. Bukankah kau diam-diam mengambil pecahan patung emas itu? Ini melanggar aturan sejak awal, dan sekte pasti akan menghukummu berat jika mereka tahu. Ini, serahkan dan aku akan membantumu memberikannya kepada anak kecil itu. Mari kita lihat apakah dia berani menerima masalah ini. Kalau begitu, kau dan aku akan jadi partner dalam kejahatan di masa depan. Kita bisa saling menjaga setelah kembali ke gunung. Intinya, aku juga sedang membuka jalan untukmu. Kalau dia tidak mau menerimanya. Tuan adalah pemimpin kelompok ini, jadi wajar saja kalau aku yang bertanggung jawab menilai kinerja semua orang. Aku perlu menulis dokumen untuk Departemen Eksternal setelah kita kembali, agar aku bisa bertindak sesuai aturan untuk menghadapi penyokong anak kecil ini. Tak akan ada yang bisa menemukan masalah." Pria tua itu mengulurkan tangannya yang terbuka ke arah pemuda pengolah pedang itu. "Ayo, serahkan." Ekspresi marah langsung terpancar di wajah pendekar pedang muda itu. Namun, ia segera memaksakan senyum, dan tanpa berusaha menyembunyikan apapun, ia mengambil pecahan besar patung emas dan menyerahkannya kepada pendeta Tao tua itu. Tak ada sedikit pun rasa enggan di wajahnya. Zhao Liu menerima pecahan emas itu dan terkekeh, "Wah, lumayan besar. Satu keping ini seukuran 2 keping. Kelihatannya, keberuntunganmu cukup bagus. Kamu berhasil meraup keuntungan sebesar itu." Ekspresi Si Ping menegang, lalu ia memaksakan senyum dan menjawab, "Setelah kembali ke sekte, awalnya aku ingin memberikannya kepadamu sebagai hadiah ulang tahunmu bulan depan, Guru." "Mehem, terima kasih atas perhatiannya," kata Zhao Liu sambil menepuk bahu pendekar pedang muda itu. Setelah itu, pemuda pengolah pedang itu diam-diam kembali ke api unggun dan duduk bersila. Ia memejamkan mata, dan senyum tipis tetap tersungging di wajahnya. Pendeta Tao tua itu duduk sendirian di depan tebing. Ia berlatih teknik pernapasan dan memurnikan ki, lalu terdiam cukup lama sebelum tiba-tiba mengejek dirinya sendiri dengan suara pelan. "Dao Agung berada di luar jangkauanku, jadi aku hanya bisa memikirkan beberapa rencana kecil." "Haha, sungguh menyedihkan." Sarjana muda Liu Ciceng meninggalkan kota prefektur melalui gerbang timur. Setelah berjalan menyusuri jalan resmi sejauh 5 km, ia berhenti di stasiun transit untuk beristirahat sejenak. Rakyat jelata tanpa prestasi akademik jelas tidak boleh memasuki stasiun transit seperti itu untuk beristirahat. Ada sebuah kedai teh di luar stasiun transit, dan Liu Ciceng meminta semangkuk teh panas. Teh ini menghangatkan perutnya, dan ia bergumam pelan seolah sedang berbicara sendiri. "Bukankah kau selalu menyombongkan betapa hebatnya dirimu? Apa kau benar-benar akan mengabaikan situasi genting ini?" Nyonya muda Liu gadis yang sangat baik. Dia tidak hanya memberiku uang untuk dibelanjakan, tapi dia juga tidak ragu memberikannya kepadaku. Terlebih lagi, dia membiarkanku memeluk dan membelainya juga. Dia memecahkan salah satu masalah terbesarku tentang uang. Kalau tidak, apa kau benar-benar ingin aku mengemis atau menjual pantatku? Jika aku mati kelaparan, kau tidak akan lebih baik. Bukankah sangat disayangkan kau bertemu dengan seorang master sepertiku? Kenapa kau tidak menceritakan bagaimana kau bisa sampai di sini? Itu semua berkat aku yang secara tidak sengaja memasuki makam terbengkalai dan menghancurkan formasi berusia 1000 tahun itu. Karena itulah kau diselamatkan dari penjara dan diizinkan untuk melihat cahaya matahari kembali. Tahukah kau, karena keberadaanmu, aku tidak berani mengerahkan seluruh kekuatanku saat bermain-main dengan perempuan sekarang. Aku hanya berani menyentuh tangan mereka dan mencium mereka. Kalau tidak, bukankah aku hanya akan menguntungkanmu, seorang pria tua yang kotor? Abadi, dasar, kau selalu bersembunyi seperti anjing liar, dan kau tak berani menunjukkan diri bahkan ketika aku dihempaskan ke tanah dengan satu pukulan. Dan kau menyebut dirimu abadi di atas tingkat giok kasar atau semacamnya. Kalau begitu aku juga abadi tingkat inti emas. Kudengar hanya abadi tingkat inti emas yang benar-benar abadi. Saat bosan, mereka bisa terbang di langit setiap hari. Saat mereka mau, mereka bisa turun ke tanah untuk minum anggur. Bahkan kaisar dan pejabat pun harus memperlakukan mereka dengan sangat hormat.
Pemilik kedai teh dipenuhi kekhawatiran saat memandang cendekiawan miskin yang duduk di kejauhan. Cendekiawan muda ini bukan orang bodoh, kan? Apakah dia bergumam dan berbicara sendiri? Memang tidak masalah jika dia orang bodoh, tapi yang pasti penting jika dia tidak punya uang. Liu Ciceng membelalakkan matanya dan berseru, apa? Tingkat inti emas itu cuma omong kosong. Percaya nggak sih kalau aku bilang aku bakal kentut kamu setelah menghabiskan semangkuk tehku? Terus kita akan jalan sendiri-sendiri di masa depan. Tidak baik mengungkap kekurangan orang lain saat berdebat dengan mereka. Memangnya kenapa kalau aku anak haram? Sekalipun aku tidak punya orang tua yang membesarkanku, aku tetap lebih baik daripada kau, orang tua aneh. Kau sudah tua sekali, tapi kau masih saja ngotot memakai jubah tao merah muda itu. Cek, cek, sungguh tak tahu malu. Kenapa kau tidak minta aku membelikanmu riasan? Ah, sial, jangan lagi. Suara cendekiawan muda itu awalnya terdengar pelan, dan akhirnya menjadi begitu pelan sehingga ia sendiri tak dapat mendengar suaranya sendiri. Matanya perlahan kehilangan fokus dan menjadi buram, tetapi sesaat kemudian, matanya langsung menjadi intens dan penuh semangat. Seolah-olah ia dirasuki dewa, dan auranya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Ia tak lagi tampak seperti cendekiawan miskin, melainkan seperti seorang kaisar yang menyamar. Senyum lebar tersungging di wajah Liu Ciceng saat ia mengulurkan tangan dan dengan gemetar mengangkat mangkuk untuk menghabiskan suapan terakhir tehnya. Ia berdiri dan melemparkan segenggam koin tembaga ke atas meja sebelum melangkah pergi. Langkah kakinya sedikit gemetar dan tidak stabil pada awalnya, seolah-olah ia baru saja minum semangkuk anggur, bukan semangkuk teh. Ada juga ekspresi agak mabuk di matanya. Namun, langkah kakinya semakin mantap dan mantap seiring berjalannya waktu, dan cendekiawan muda itu akhirnya meninggalkan jalan resmi dan memasuki sebuah ladang yang dipenuhi bunga rapesit yang sedang mekar. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan ia mengangkat bahu, menyebabkan tali tasnya terlepas secara otomatis. Tas itu terlepas dari punggungnya dan melayang di udara. Pada saat yang sama, sebuah jubah tao yang indah dan anggun melayang keluar dari tas itu. Benar saja, warnanya merah muda. Jubah cendekiawan muda itu otomatis terlepas dan terlepas dari tubuhnya, berganti dengan jubah tao merah muda. Jubah itu kemudian dengan patuh terlipat dan terbang ke dalam tas. Selain jubah taois merah muda yang indah yang tidak mematuhi aturan dunia ini, ada juga jepit rambut emas di dalam tas yang perlahan melayang ke atas dan meluncur melalui rambutnya. Tas itu kemudian lenyap dalam sekejap. Jelas terlihat bahwa isinya adalah harta karun Saku. Tentu saja, ada kemungkinan juga benda itu telah memasuki harta karun minimisasi, atau mungkin harta karun kontainer legendaris, yang disebut sebagai dunia kecil mistis. Cendekiawan muda itu merentangkan tangannya dan menatap langit. Senyum penuh keasyikan tersungging di wajahnya, dan jubah tao merah mudanya tampak hidup dan bersemangat ketika tiba-tiba terbuka dengan kibasan dan melayang di punggungnya. Seolah ada seorang pelayan yang membantunya, jubah tao merah muda itu otomatis meluncur ke tubuhnya. Liu Ciceng sudah tampan sejak awal, dan dia malah tampak semakin tampan setelah mengenakan jubah ini. Cendekiawan yang riang dan anggun itu melangkah maju menembus udara. Ia terbawa angin, dan ia naik semakin tinggi sambil berjalan, hingga ia memasuki awan. 1000 tahun di dalam kubur, 1000 tahun juga di dunia, nyanyinya lantang. Bunga rapesit dari dunia lain bermekaran di tanah di bawah kakinya.